Al-Bab At-Tasi' fi Kitabatil Qur'ani wa Iqramil Mushaf. Bab ke-9 tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. I'lam, ketahuilah, anna al-Quran al-aziz, sesungguhnya Quran yang agung, kana muallafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ditulis di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma huwa alaihi fil masahifil yawm, sebagaimana dia ada di mushaf kita sekarang. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin, tetapi dahulu belum terhimpun dalam lembaran-lembaran seperti kita. Sudah tertulis, sudah terkumpul, tetapi tidak pada lembaran-lembaran di kertas-kertas sebagaimana pada masa kita sekarang. Bal kana mahfuzan fi sudurir rijal, bahkan Al-Quran ini terjaga di hatinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran tercatat pada tulisan, tapi tercatat juga dalam hati para sahabat Rasulullah. Fakana tawa'ifu minas sahabati yahfazuna kullah, dan ada sebagian daripada sahabat menghafalkan semua isi Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Hafalnya berapa juz? 30 juz. Kalau kita hafal berapa juz? Juz 30. Itu pun setengah doang. Itu sahabat yahfazuna, wa fakana tawa'ifu minas sahabah, sebagian para sahabat itu menghafalkan semua isi Al-Quran, wa tawa'ifu yahfazuna ab'adan minhu, dan sebagian sahabat menghafalkan sebagiannya. Ada yang hafal semua, ada juga yang hafal sebagian. Falamma kana zamanu Abi Bakr as-Siddiq, dan ketika masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa qutila katsirun min hamalatil Quran, terbunuh banyak daripada para penghafal Al-Quran dari sahabat, yaitu pada perang Yamamah pada tahun ke-11 Hijriah. Itu banyak ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, ya, itu banyak para penghafal Al-Quran terbunuh. Ya, falamma kana zamanu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wa qutila katsirun, dan dibunuh sebanyak min hamalatil Quran, daripada para penghafal Al-Quran, khafa mautahum wa ikhtilafa man ba'dahum fi, ya, dan ditakutkan daripada kematian mereka itu juga wa ikhtilafa man ba'dahum fi, takutnya nanti kalau sudah banyak yang meninggal daripada penghafal Al-Quran, Qurannya tidak tertulis dalam lembaran-lembaran, banyak terjadi perselisihan setelah para sahabat. Fastasyara as-sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushafin fa asyaru bidzalik, maka para sahabat bermusyawarah, maka mengusulkanlah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya saran, wahai sahabat Abu Bakar, bagaimana seandainya di Quran kita tulis dalam lembaran-lembaran, ya, bagaimana kalau ditulis ini? Bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Fa asyaru bidzalika fakatabahu fi mushafin, kemudian ditulis menjadi satu mushaf. Awalnya sahabat Abu Bakar tidak setuju. Awalnya apa? Tidak setuju, kata sahabat Abu Bakar, ini kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan, fa iza Umar, qala Abu Bakar radhiyallahu an, inna Umar atani, kata sahabat Abu Bakar, Umar pernah datang kepadaku radhiyallahu an, innal qatla qad istaharra yaumul yamamah bi qurra'il Quran, kata Umar, sesungguhnya wahai sahabat Abu Bakar, sudah banyak para penghafal Quran kita ini
meninggal pada perang Yamamah. Wa inni akhsha ayyastahirul qatlu bil mawatin. Saya takut nanti para penghafal Quran kita makin habis. Fayadhabu katsirun minal Quran, nanti banyak Quran yang hilang. Kenapa? Karena dahulu tidak banyak yang menghimpun Quran. Ya, tidak banyak. Hanya tulisan-tulisan, ada yang di pelepah korma, ada tulisannya ada di tulang-tulang, ada yang di kayu, ada yang di dedaunan. Tidak banyak, tidak tulisnya kayak sekarang di mushaf, tapi kalau dikumpulan bisa jadi satu rumah. Isinya Quran, tulisan-tulisan ada lembaran-lembaran. Ya. Kata sahabat Umar bin Khattab, "Fayadhabu katsirun minal Qur'an wa inni ara an ta'muru bi jam'il Qur'an." Kemudian aku anjurkan wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar engkau mengumpulkan Al-Quran, tulisan-tulisan yang ada di tangan para sahabat. Kemudian apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Qultu li Umar, wahai Umar, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksinya dalam Sahih Bukhari. Wahai sahabat Umar, bagaimana engkau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah? Jadi kalau zaman sekarang bid'ah nih, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar, ini bid'ah. Bisa-bisanya engkau melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bid'ah. Ya, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadza wallahi khair. Wahai sahabat Abu Bakar, ini ada kebaikannya. Jadi enggak semua bid'ah itu sesat. Ya, kata sahabat Umar, ya wallahi hadza khair, ini baik. Wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Falam yazal Umar yuraji'uni. Umar tu langsung datang lagi, mendesak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya hatta sarahallahu sadri lidzalik, sehingga lapanglah hati daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan Al-Quran kemudian ditulis daripada lembaran-lembaran. Awalnya tidak setuju, tetapi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu datang lagi ya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq sehingga hatinya menjadi tenang. Kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, innaka rajulun syabun, wahai sahabat Zaid bin Sabit, engkau ini adalah pemuda yang pintar. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulullah, engkau sudah menuliskan wahyu ketika Rasulullah, pada masa Rasulullah. Salah satu katibul wahyi yang menuliskan wahyu itu adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maka panitia penulisan itu salah satunya yang memimpin penulisan mushaf dalam lembaran-lembaran adalah Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit? Karena beliaulah yang menulis mushaf, yang menuliskan Al-Quran ketika turun pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menulis. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran dalam lembaran-lembaran. Faqad kunta, sungguh engkau telah menuliskan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba Al-Quran fajama'hu, kemudian beliau mencari Al-Quran. Siapa yang megang tulisan Al-Quran kasih. Tapi syaratnya dia harus punya saksi. Fulan bawa lembaran, mana saksi kamu menulis ini, bahwasannya ini dari Rasulullah, harus punya 2 saksi. Salah satu daripada pengumpulan mushaf itu adalah lam yuqbal ayyi ayatin illa bi syahadati rajulain ala annahuma sami'at minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan diterima tulisan Al-Quran itu yang tertulis, yang dipegang oleh para sahabat, kecuali mereka memiliki 2 orang saksi.
yang mendengarkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Enggak sembarang nulis kagak ada saksinya. Ya itu. Jadi ini penulisan mushaf pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa sebabnya? Yang pertama alasan karena banyak penghafal Al-Qur'an yang sudah banyak meninggal. Maka alhamdulillah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga Al-Qur'an dengan para penghafal Al-Qur'an. Jangan sampai ada yang berkata ngapain sih ngapalin Al-Qur'an? Kan Qur'an udah ada lembaran-lembarannya beda. Ya, masa sahabat aja banyak yang menghafalkan Al-Qur'an. Berkah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian al-hifadzu 'ala nasil Qur'an, menjaga daripada teks-teks Al-Qur'an. Tidak hanya Al-Qur'an mahfuzan fi sudurir rijal. Al-Qur'an tidak hanya dihafalkan dalam hati para sahabat Rasulullah, tapi juga mahfuzan wa maktuban bisyaklin ya mausuqin. Jadi juga dijaga dalam tulisan-tulisan. Ya, maka nanti ada ilmu ar-rasm, penulisan, ada ilmu dhabtul Quran, bagaimana pemberian harokat, pemberian syakl dan sebagainya. Karena pada masa Rasulullah Pak, Quran itu enggak ada titiknya. Giginya sama, cuma enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, karena memang mereka sudah biasa baca kayak begitu, sudah hafal lagi, ya, sudah hafal, cuma belum ditulis banyak sebagaimana sekarang. Sekarang banyak tulisannya, tapi banyak yang enggak hafal. Maka banyak, ya, mereka menghafalkan Al-Quran, maka Quran dahulu itu enggak ada titiknya. Yang ada titiknya, yang gondrong aja udah susah bacanya, apalagi kagak ada titiknya. Gimana antara ba, ta, sa, sama-sama bentuknya kalau gak ada titiknya. Mereka bisa baca, tapi ketika Islam tersebar, ya nanti pada masa Abu Aswad Ad-Duali baru tuh mulai ada titiknya, baru mulai Ahmad Khalil Al-Farahidi, ya itu pada masa tabi'in baru dikasih titik Pak. Zaman sahabat, zaman Utsman tuh belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Karena memang masih Arab, masih asli, belum banyak daripada orang-orang asing yang masuk Islam. Kalau sekarang udah macam-macam, udah dikasih warna ada, yang dikasih ahkam tajwid ada. Ya itu biar apa? Mempermudah kita baca Quran. Ya itu, biar gampang bacanya. Maka atas usulan sahabat Umar lah yang pertama kali mengusulkan agar Quran dihimpun dalam lembaran-lembaran, ngomong kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menghimpunkan Al-Quran. Awalnya ragu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, tetapi ketika diyakinkan terus-menerus oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka dituliskanlah Al-Quran. Dan yang menjalankan penulisan ini adalah sahabat Rasulullah itu Zaid bin Thabit, karena beliau ini juga menuliskan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fakatabahu fi mushafin, maka Quran mulai dituliskan dalam lembaran-lembaran pada masa siapa? Pada masa sahabat Abu Bakar. Dulu pada nulis masing-masing, ada yang di daun kurma, ada yang di kayu, ada yang di kulit binatang, ada tulisan, belum jadi satu. Sekarang tinggal dibuka, tinggal ngebet doang. Jangan sampai kagak dibaca. Wa ja'alu fi baiti Hafsah ummul mukminin. Ya, kemudian diletakkan di mana? Di rumahnya Hafsah ummul mukminin. Jadi pertama di zaman Abu Bakar, kemudian kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal, baru diserahkan kepada Hafsah, putri daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Falamma kana zaman Utsman, kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, sahabat Umar udah meninggal tuh. Qur'annya disimpan di mana? Di rumah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an, diletakkan di rumah Hafsah radhiyallahu anha. Ya,
pada masa Uthman bin Affan, wa antashara al-Islam, Islam sudah mulai menyebar. Fa khafa Uthman wuqu'an al-ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai' min al-Quran, maka sudah tersebar Islam, sudah jauh ekspansi Islam itu, maka sahabat Utsman radhiyallahu an takut terjadi perbedaan yang menyebabkan banyak orang yang meninggalkan Al-Quran atau menambahkan Al-Quran. Takut maka disalin. Quran yang ada di rumah Sayyidatuna Hafsah ditulis disalin, diperbanyak, kemudian dikirim-kirim ke negeri-negeri, dituliskan, disalin lagi, ditulis, dikirim, salin, tulis. Ya itu berkah itu Pak. Kalau ada orang yang nyumbang mushaf, kemudian mushafnya dibaca, dipakai, jadi amal jariah. Ya itu. Kenapa? Karena tiap Quran ini dibaca ada 7 huruf. Setiap negeri ada beda bacaannya. Bisa jadi fitnah. Ada orang yang baca Sabbih isma rabbika la'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ngadu. Ya, ini ada orang baca Quran ini zaman Rasulullah. Bukan yang dibacakan oleh, karena yang satu ngambil Quran dengan bacaan yang lain, dia mengambil Quran dengan bacaan yang dia pelajari. Akhirnya datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hakadza unzil, innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Kata Rasulullah, Al-Quran diturunkan 7 huruf berbeda dengan 7 qiraat. Ya, maka alhamdulillah kita di Tuhan masih ada orang-orang yang belajar ilmu qiraat. Harus ada yang bisa. Jangan sampai tidak bisa. Alhamdulillah kami di pondok diajarkan bagaimana qiraat, ya. Nafi', Qalun an-Nafi', Warsh an-Nafi', baca sudah diajarkan sejak 2 SMP, ya, mereka diajarkan ilmu qiraat. Jadi kalau tidak ada yang pelajari, siapa lagi yang pelajari ilmu qiraat? Maka kalau ada yang imamin, saya bilang boleh imam dengan qiraat, asalkan sampaikan kepada jamaah, saya akan baca qiraat ini, ya, riwayatnya ini. Boleh. Agar memperkenalkan ada loh, ya, jenis bacaan juga diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 10 qiraat. Setiap imam qiraat punya 2 riwayat, berarti ada 20 bacaan. Ya. Kalau Warsh itu nanti ada ciri-cirinya. Kalau ada orang baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, dibacanya 6, bisa dibaca 4. Kalau dalam Warsh an-Nafi' dibaca 6. Ya, unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini orang Sumatera, wa bil akhirah. Ini ada masa Rasulullah. Wa bila boleh dibaca 2, badalnya 2, 4, 6. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini boleh dibaca, ya, asalkan ada ilmunya, ya, harus dipelajari, akan hilang, ya, kalau tidak dipelajari ilmu yang langka, ya, itu. Makanya akan menjadi asing bagi mereka yang enggak bisa. Maka kata Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang dalam keadaan asing, nanti pada akhir zaman Quran jadi asing lagi karena tidak biasa mendengar dengan lagam-lagam bacaan yang diturunkan oleh Rasulullah. Akhirnya ramai, disalahkan, ya, itu perlu belajar. فلما كان زمن عثمان وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة. Takut ada yang kurang, takut Qurannya ada lebih. فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة,
maka disalin yang dikumpulkan alladzi 'inda Hafsah, mushaf yang berada di rumah Sayyidatul Hafsah, alladzi ajma'at as-sahabah, di mana para sahabat sepakat, ya, alladzi ajma'at as-sahabatu alaihi masahif, ya, wa ba'atha biha ila al-buldan, kemudian dikirim tuh mushaf-mushaf disalin. Ya, dulu kagak ada percetakan, nulisnya pakai tangan, disalin Quran dengan tangan, kemudian dikirim ke negeri-negeri yang lain. Wa amara bi itlafi ma khalafaha. Kemudian sahabat Utsman bin Affan disuruh bakar mushaf-mushaf yang dipegang oleh orang, ya, daripada yang memegang mushaf tapi menyelisihi mushaf yang ada di tangan Hafsah. Jadi dibakar, dihancurkan mushaf yang berbeda tulisannya, ya, agar tidak terjadi perselisihan, maka mengikuti mushaf yang sudah disepakati, yaitu indal Hafsah. Kemudian disalin mushaf tersebut oleh sahabat Utsman bin Affan dan dikirim ke beberapa negeri. Wa ba'atha biha ila al-buldan wa amara bi itlafi ma khalafaha wa kana fi'lu hadha bi ittifaqi minhu wa min Ali bin Abi Thalib. Maka inilah kesepakatan juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan atas persetujuan daripada Imam Ali radhiyallahu an wa sair sahabati wa ghairihim. Jadi kata sahabat Utsman, kata Imam Ali dan sahabat-sahabat yang lain, kalau ada yang menulis mushaf berbeda dengan mushaf ini, maka hancurkan itu. Takutnya nanti jadi fitnah, kata sahabat, ya, Utsman bin Affan atas persetujuan daripada sahabat yang lain. Wa innama, dan hanyalah, lam yajma'hu nabi, tidaklah menghimpun Nabi SAW fi mushafin wahid. Ya, Nabi itu enggak mengumpulkan dalam satu mushaf. Ya, itu. Lima kana yatawaqqa'u min ziyadatin wa naskhi ba'dil matlu. Ya, karena apa? Takut nanti ada tambahan atau ada penghapusan apa yang dibaca. Walam yazal dzalika tawaqqu ila wafati. Kenapa? Karena Quran masih turun pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikumpul, ntar ada lagi turun, berubah lagi turun, masih belum sempurna Qurannya, masih ada turun wahyu dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma amina Abu Bakrin wa sair sahabati, ketika sudah tenang, sudah merasa aman daripada perubahan-perubahan, takut ada yang ketinggalan, maka sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain, ya, mengambil maslahah walaupun hal tersebut belum dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada maslahatnya, maka para sahabat bersepakat untuk menuliskan mushaf dalam lembaran-lembaran. Wakhtalafu fi adadil mushaf allati ba'atha biha. Kemudian berbeda pendapat tentang berapa mushaf yang dikirim ke negeri-negeri. Faqala Abu Amr al-Addani, seorang ulama qiraat, Abu Amr al-Addani, beliau mengatakan aktsarul ulama ala anna Utsman kataba arba nusakh. Para ulama mencatat bahwasannya sahabat Utsman menyalin 4 mushaf. Jadi tulis 4 mushaf, kemudian disebarkan ke Basrah salah satunya, kemudian dikirim ke Kufah. Jadi sahabat Utsman berapa mushaf? 4. Disalin mushaf yang ada di rumah Hafsah radhiyallahu anha, ditulis 4 salinan, kemudian dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah, kemudian dikirim ke Syam, ya. Kemudian beliau megang satu, dipegang satu, siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Jadi ada berapa? Beliau megang 4, dikirim ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, kemudian beliau simpan satu. Wa qala Abu Hatim As-Sijistani kata Utsman sab'ah sahif. Pendapat yang lain, Utsman itu menyalin 7 mushaf. Ba'atha wahidan ila Makkah, dikirim satu ke Makkah. Wa akhara ila Syam, kemudian kirim lagi ke Syam. Wa akhara ila Yaman, wa akhara ila Bahrain, dikirim ke Yaman, dikirim ke Bahrain. Wa akhara ila Basrah, dikirim ke Basrah. Wa akhara ila al-Kufah, dikirim ke Kufah. Wa habasa bil Madinah wahidan, kemudian disimpan di Madinah satu. Alhamdulillah di sini ada mushaf Quran. Ya, alhamdulillah.
kita nyampe mushaf ke rumah, mudah-mudahan juga sampai kebaca. Ya, jangan sampai mushaf kita kebaca habis hanya pada bulan Ramadan. Kalau kagak Ramadan ya kagak habis mushafnya dibaca. Ya, dibaca. Ya, hadza mukhtasar ma yata'allaqu bi awwal jam'il mushaf. Ini adalah ringkasan yang berhubungan dengan pertama kali mushaf dihimpun. Wa fihi ahadits katsiratun fis sahih, dan ini banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang penulisan mushaf, penghimpunan mushaf menjadi satu. Wa fil mushaf salasu lughat. Mushaf itu ada 3 bahasa. Ada yang mushaf pakai mimnya dhamma mushaf, juga bisa pakai kasrah. Mishaf juga bisa pakai fathah, mashaf. Bisa mushaf, bisa mishaf, bisa mashaf. Ada 3 bahasa yang boleh. Ya, fadhammu wal kasru masyhuratan, tapi yang populer cuma 2. Kalau enggak mushaf atau mishaf. Bisa mushaf, bisa mishaf. Wal fathu dzakaraha Abu Ja'far an-Nahas wa ghairu. Yang menggunakan fathah diriwayatkan daripada Abu Ja'far an-Nahas. Nah, itu tentang penghimpunan Al-Quran menjadi satu dalam lembaran-lembaran. Alhamdulillah, berkat jasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas inisiatif mereka beliau rahimahullah radhiyallahu anhum, sampailah di sama yang kita baca sekarang. Alhamdulillah, jasa setelah sahabat ada namanya tabi'in, ya, diperbagus lagi tulisannya, ditambah. Dulu fathah kagak ada. Dulu kalau nanti insyaallah nanti di Darul Hasbi ada daurah dengan Syekh Kahila namanya An-Nuqat Al-Hisan, bagaimana penulisan mushaf. Jadi ada, ya, akan dibahas di sana dalam kitab An-Nuqat Al-Hisan fi dhabti wa tajwidi ayatul Quran. Ya. Jadi dulu harokat fathah cuma pakai titik di atas. Ya, kemudian kalau kasrah pakai titik di bawah, dhammah titiknya di depan. Jadi dulu kagak ada titiknya cuma jadi harokat. Kalau fathah apa? Titiknya 1 di atas, A berarti. Kalau kasrah titiknya 1 di bawah, I. Kalau dhammah di depan huruf jadinya U. Nah, itu dulu kagak ada harokatnya. Nanti ada sejarahnya terbentuk. Tapi tulisannya giginya sama. Sama, giginya enggak berubah. Karena itu ada wajah-wajah dalam qiraat. Bisa dalam tulisan itu bisa menghimpun semua, ya, mengakomodir daripada 10 qiraat gitu. Faslun, fasal, ittafaqal ulama ala tisbab kitabatil mushaf. Para ulama sepakat disunnahkan menulis mushaf. Karena dulu sahabat Abu Bakar awalnya enggak setuju mushaf ditulis. Ya, awalnya, tapi sekarang sepakat wa tahsini kitabatiha, agar tulisannya diperbaiki, diperbagus, dipercantik. Ya, mushaf yang dulu sama yang sekarang berbeda. Makin kemari makin cakep mushafnya. Ya, tapi jangan makin cakep makin kagak dibaca Qur'annya. Ya, itu. Ya, maka berterima kasih wa tabyiniha wa idhahnya, diperjelas, ya, wa tahqiqil khatti duna mashqihi wa ta'liqihi, jangan banyak coretan-coretan. Tulisannya yang jelas, jangan dempet-dempet. Ya, dulu ada, nanti kalau dulu jim itu kan bisa nulisnya, ya, jim. Sekarang tulisan jim mushaf sekarang itu jimnya yang biasa, yang gampang kebaca. Dulu kan jimnya bisa begini nyambung. Kalau udah tulisan tuh jim. Nah, sekarang sudah tulis jimnya udah beda, ada khat nanti. Ya, bahkan ada ulama, ya, menuliskan banyak, ketemu sejarah-sejarah kalau kita pergi ke museum mushaf Al-Quran, ya, di Taman Mini, ya, itu ada tulisan Quran tuh, ada tulisan tangan dari tiap-tiap daerah. Bahkan ada, ya, mushafnya diterjemahkan dari bahasa Jawa, ada yang macam-macam, masing-masing daerah ada terjemahannya. Qala ulama wa yustahabbu naqdul mushaf wa syaqluhu. Kata ulama, disunnahkan mengasih titik dan mengasih harokat. Sunnah fa innahu siyanatun minal lahn, walaupun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi menjadi sunnah.
tapi menjadi sunnah. Kenapa menjadi sunnah padahal Rasul nggak ngerjain untuk menjaga Al-Quran itu sendiri? Nggak kebayang kalau Quran kagak ada titiknya, ngajarinnya gimana kira-kira? Ya, saya aja bingung kalau kagak ada titiknya. Quran mana ba mana ta? Kalau kita ba titiknya satu di bawah fathah berbaris fathah ba titik satu ya berbaris atas bacanya ba, kalau baris kasroh bawah bi, ta titiknya dua di atas. Nah dulu bagaimana coba kalau ba tak sama sa kagak ada titiknya gimana ngajarinnya? Tapi bingung juga ngajarinnya. Ya itu membayangkan aja, masya Allah. Maka walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi menjadi sunnah. Kenapa sunnah? Padahal enggak dilakukan oleh Rasulullah, karena untuk menjaga daripada lahan kesalahan-kesalahan dan tashif perubahan-perubahan tulisan-tulisan yang tidak ditulis. Wa amal qarahatus sya'bi, dan ulama enggak sepakat Pak untuk harokat. Ada juga yang berselisih pendapat, ya disebutkan dalam kitab ini yang saya baca An-Nuqat itu, ya. Ada yang enggak setuju dengan pemberian titik. Fa inna ma karihahu fi dzalika zaman, pada masa itu ya, itu ada yang enggak setuju, jangan dikasih titik, jangan dikasih harokat katanya. Ya itu kan kagak dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Khaufan minat taghyir, malah takut dirubah. Faqad umina dzalika al-yawm, tapi karena sekarang sudah aman maka enggak mengapa. Ya sudah aman dikasih titik, dikasih harokat. Wala yumtana'u min dzalika liqauli muhdatsan. Jangan dilarang walaupun itu perkara baru. Jadi ini dalil Pak. Jadi ini dalil bahwasannya tidak semua bid'ah itu dolalah. Ini dalil. Ya, sampai sahabat Abu Bakar Siddiq bingung. Umar enggak tahu, ini kan enggak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ini baik, kata Umar bin Khattab. Itu kata Imam Nawawi, man sanna sunnatan hasanah, namanya takhsisul am, mengkhususkan yang umum diperbolehkan. Fa innahu min muhdatsatil hasanah, ini sesuatu yang baru tapi baik, kata Imam Nawawi. Ya, fa innahu, sesungguhnya ini penulisan mushaf pemberian harokat titik, fa innahu minal muhdatsat, ini perkara yang baru, tidak ada pada masa Rasulullah, tapi al-hasanah, tapi ini perkara baru yang baik. Falam yumna minhu kana dhairihi, ini tidak ada yang larang karena dampaknya baik. Misla tasnifil ilm, zaman Rasulullah tidak ada penghimpunan kitab fikih, enggak ada kitab fikih. Ada enggak kitab fikih dulu? Enggak ada. Ada enggak hadis? Enggak. Ya, ditulis menjadi satu seperti Sahih Bukhari, enggak ada dulu. Ya, sama seperti penghimpunan hadis, ilmu-ilmu yang diajarkan. Ya, wabina ilmadaris, pembangunan madrasah warribati wa ghairi zalika, wallahu a'lam. Dulu enggak ada pesantren. Sekarang ada pesantren karena ada maslahah. Ya, maka diperbolehkan. Ya, ini ya penting buat kita semua ya mempelajari tentang Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita berterima kasih para ulama. Tugas kita sekarang ngapain, Pak? Masing-masing punya tugasnya. Ya, tugas kita menghidupi Quran, menghormati ahlul Quran, ya, membaca Al-Quran, baca yang benar. Ya, baca kita yang benar Al-Quran itu dengan talaqi, belajar dengan seorang guru yang bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu turun menurun. Ya, dari Rasulullah ke sahabat. Ya. Kayak sahabat Abu Aswad Ad-Duali yang ngasih titik harokat itu, beliau ngaji sama sahabat Utsman bin Affan, ngaji sama sahabat Ali bin Abi Thalib, ngaji baca. Sampai kita ngaji nyambung tertulis, ini yaqra fulan kepada fulan sampai kepada tertulis jejaknya ada. Sampai maka ada namanya sanad Quran. Sanad Al-Quran. Alhamdulillah ya kita gaungkan Al-Quran di kampung kita, ya, hidupkan daripada pembelajaran Al-Quran. Kalau masih ada yang peduli dengan pengajaran Al-Quran, insyaallah kampung kita masih aman, masih ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya walaupun begitu kadang-kadang kalau orang ngaji Quran, kadang-kadang orang tuanya rada enggak hidup, kadang-kadang begitu. Ya, itu. Alhamdulillah di madrasah itu ada 200 Darul Falah, ada 200 orang yang mempelajari Al-Quran. Ya ada guru-guru, alhamdulillah masih jalan sampai sekarang dari awal. Ya, alhamdulillah ada anak kita yang hafal sampai 10 juz. Di sini anak dari nol ngaji. Dia tidak di pesantren, ada sekolahnya sekarang di Man kalau tidak salah. Ya, ada anak ya dari dekat situ Gaim, ya ngaji di sini sudah hafal 10 juz. Kalau anaknya sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh itu bisa ngapal. Tidak mesti orang pesantren, bapak aja bisa ngapal Quran. Asalkan ada gurunya, setorkan, baca dulu, ditahsin bacaannya, diperbaiki, baru dihafalkan. Jangan langsung ngapal. Itu tapi baca dulu. Gitu. Faslun la tajuzu kitabatul Quran bi syai'in najisin. Tidak boleh menulis Al-Quran di sesuatu yang najis. Jadi Quran itu jangan ditulis di sesuatu yang najis. Ya, wa tuqrahu kitabatu 'alal judran 'indana. Dahulu enggak boleh tuh Quran ditulis di tembok-tembok. Ya. Wa fihi madhhabu Atha allazi qaddamna. Ini mazhabnya Imam Atha yang tadi dulu Imam Atha mengatakan jangan tulis. Maka ada sebagian orang enggak setuju kalau mushaf itu ditulis di tembok. Ada pendapat sebagian ulama itu. Qad qaddamnahu annahu idza kutiba 'ala al-atimah fala ba'sa bi akliha. Ada di mushaf tulis kalau ada orang yang nulis ya, idza kutiba apabila ditulis Al-Qur'an 'ala al-atimah di atas makanan, nulis roti tulis Quran. Fala ba'sa bi akliha. Kalau makanan ditulisin di Quran boleh dimakan. Ya itu. Wa annahu idza kutiba 'ala khashabatin kariha ihraquha. Tapi kalau ada Al-Quran dituliskan di kayu-kayu maka makruh untuk dibakar. Nah itu, Ustaz gimana nih Quran saya udah pada sobek, udah pada hilang-hilangan, gimana nih takutnya nanti ada tukang goreng-gorengan, ada tukang dagangan, nasi uduk apa nanti dipakai buat bungkus nasi uduk, buat bungkus makanan dan sebagainya. Makanya boleh dipendam dalam tanah, dipendam. Ya, untuk menjaga agar berserakan ini yang sudah hilang juz 5-nya, hilang lembaran, hilang sobek, itu takut nanti dijual di loakan, kemudian nyampe. Ya. Kalau di Arab ada orang saking jaganya Pak, ya nggak boleh lihat tulisan Arab, diambil. Padahal mah Quran di Arab kan Quran pakai bahasa Arab ini. Jadi boleh kalau misalkan ada mushaf-mushaf, ya itu kalau bisa kita jilid lagi yang sudah rusak-rusak. Ya kami dulu waktu di pondok itu mushaf-mushaf yang sudah ada pinggiran udah pada rusak dijilid lagi agar bagus agar bisa dipakai kemudian diberikan. Nah, itu tentang mushaf, ya itu tulis. Ya, nah, sekarang sudah banyak tulisan-tulisan, setiap negeri beda tulisannya, cuma asalnya masih Utsmani, cuma nanti ada perbedaan-perbedaan. Yaitu ada di Indonesia ada namanya Lajnah Tashih Mushaf. Ada panitia ya penulisan mushaf Al-Qur'an, yaitu yang ada di Taman Mini. Yaitu jadi itu pun butuh ilmu-ilmu qiraat mushaf Al-Qur'an dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa menghidupkan daripada Al-Qur'an, ya, jangan jauh-jauh daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah sudah sampai Quran kepada kita. Ya, tinggal kita baca, tinggal kita pelajari dengan baik dan bacanya dengan baik. Ya, jadi merasa curiga dengan bacaan kita sendiri. Ya itu. Ya, jadi merasa curiga dengan bacaan kita sendiri. Ya, apalagi ini mau Ramadan. Ramadan syahrul Quran. Ya, perbaiki Quran kita apalagi Fatihah. Fatihah ini biar fasih bacanya. Ya, jangan sampai kurang tasydidnya. Ada 9 tasydid dalam Al-Quran, hilang atu enggak sah salatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim, hilang atu. Ya, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Nah, itu hilang atu. Jangan sampai hilang tasydidnya. Ya dijaga, Quran sudah dikasih tasydid. Dulu zaman Rasul kagak ada tasydid.
Ya, jual boro tasdid harokat aja kagak ada. Ya itu. Agar terjaga. Coba kalau kagak tasdid ya, bingung bacanya. Maka dulu musafahah ngajinya dulu. Gimana sahabat ngajinya sama Rasulullah pegang mushaf kagak? Kagak megang mushaf. Ya, enggak ada mushafnya dalam satu lembaran. Maka dihafal mereka. Karena kekuatan orang Arab dahulu itu kekuatan hafalannya kuat. Dengar dikit udah hafal. Kita beda.